Sugianti Janmalika. Saya Alicia Latifah. Saya sendiri Nurul Muhlisani. Saya Umreda Kurnaina. Saya Siti Nurhalisa. Saya Wafika. Di sini saya akan menjelaskan pengertian suprasegmental. Nah, apa sih suprasegmental itu? Suprasegmental adalah sesuatu yang menyertai fonem tersebut, yang itu bisa berupa tekanan suara atau intonation, panjang pendek atau pitch, dan getaran suara yang menunjukkan emosi tertentu. Suprasegmental adalah unsur yang menemani dan memengaruhi bunyi bahasa, dan bukan bunyi sejati. Unsur-unsur bunyi suprasegmental. Nah, apa sih unsur-unsur bunyi suprasegmental itu? Unsur bunyi suprasegmental adalah sesuatu yang menyertai bunyi segmental. Unsur yang termasuk suprasegmental adalah intonasi, nada, aksen, tekanan, dan durasi bunyi yang keluar karena emosi tertentu. Unsur suprasegmental berfungsi membedakan makna kalimat yang diucapkan dalam bentuk yang sama. Kalimat dapat berbeda makna bila diucapkan dengan tekanan, intonasi, atau perhentian yang berbeda. 1. Nada. Dalam bahasa Indonesia, tinggi rendahnya suara tidak fungsional membedakan makna, begitupun pada tingkat frase, klausa, dan kalimat. Contohnya, aku membaca buku, dibaca tinggi, sedang, rendah. Makna sama. 2. Tekanan. Dalam tuturan bahasa Indonesia berbeda membedakan maksud dalam tataran kalimat atau sintaksis, tetapi dalam kata tidak membedakan makna. Contoh 1. Kemarin teman saya menyimpan uang di bank, atau kemarin bukan sekarang. 2. Kemarin teman saya menyimpan uang di bank, teman bukan saudara. 3. Kemarin teman saya menyimpan uang di bank, atau teman saya bukan temanmu. 3. Durasi. Durasi panjang pendek ucapan atau durasi dalam bahasa Indonesia tidak fungsional dalam tataran kata tetapi fungsi dalam kalimat. Kata jatuh, jatuh, dan jatuh makna sama. Kalimat awas jatuh, awas atau jatuh pada silaba terakhir ada tekanan atau larangan. Saya sedih sekali diucapkan saya sedih sekali. 4. Jeda. Jeda terjadi baik antar kalimat, antar frasa, antar morfem, antar silaba, maupun antar fonem. Contohnya seperti 1. Ia membeli buku sejarah baru. 2. Ia membeli buku sejarah baru. Nah, pada kalimat 1 yang baru adalah sejarahnya, sedangkan kalimat 2 yang baru adalah bukunya. 5. Intonasi. Intonasi dalam bahasa Indonesia sangat berperan dalam membedakan maksud kalimat. Kalimat dibedakan menjadi kalimat berita atau deklaratif, tanya, interrogatif, dan perintah imperatif, dan dalam bahasa Arab intonasi dapat ditandai dengan angka 12.3. Contoh, rumah 231 pagar, rumah mahal 233 atau 231 pagar. Sebelumnya saya ingin menggarisbawahi bahwa suprasegmental adalah sesuatu yang menyertai segmental. Adapun ciri-ciri dari suprasegmental, yang pertama, tinggi, rendah, nada, tona, atau pitch. Menurut Muhlis 2010, ketika bunyi-bunyi segmental diucapkan selalu melibatkan nada, baik nada tinggi, sedang, maupun rendah. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor ketegangan pita suara, arus udara, dan posisi pita suara ketika bunyi itu diucapkan. Makin tegang pita suara yang disebabkan oleh kenaikan arus udara dari paru-paru, makin tinggi pula nada bunyi tersebut. Begitu juga posisi pita suara. Pita suara yang bergetar lebih cepat akan menentukan tinggi nada suara ketika berfonasi. Nada ini menjadi perhatian fonetisi karena secara linguistis berpengaruh dalam sistem linguistik tertentu. Misalnya, nada turun menandakan kelengkapan tutur, sedangkan nada naik menandakan ketidakkelengkapan tuturan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan ciri suprasegmental, yaitu keras lemah yang mencakup tekanan, aksen, dan stres. Nah, variasi tekanan sendiri ada 4, yaitu tekanan keras, tekanan sedang, tekanan lemah, dan tidak ada tekanan yang ditandai dengan tidak adanya tanda diakritik. Bisa dilihat di samping. Nah,
Tekanan bisa membedakan makna pada tatanan kata, makna pada tataran kalimat. Pada tataran kata, tekanan selalu bersifat silabis, yaitu tekanan yang selalu diarahkan pada suku kata. Sedangkan pada tataran kalimat, tekanan bisa bersifat leksis, yaitu tekanan yang diarahkan pada kata tertentu yang ingin ditonjolkan. Pada tataran kalimat, tekanan tertentu bisa membedakan maksud kalimat. Misalnya, dalam bahasa Indonesia, saya membeli pulpen, tekanan pada saya. Maksudnya adalah yang membeli pulpen adalah saya, bukan kamu, ataupun dia. Nah, yang kedua itu, saya membeli pulpen, tekanan pada membeli. Maksudnya adalah saya benar-benar membeli, bukan mencuri atau mengambil pulpen. Dan yang ketiga, saya membeli pulpen, tekanan pada pulpen. Maksudnya adalah saya membeli pulpen, bukan yang lainnya. Nah, selanjutnya ciri suprasegmental yaitu panjang pendeknya atau durasi. Bunyi panjang untuk vokoid diberi tanda satuan mora, yaitu satuan waktu pengucapan dengan tanda titik. Nah, tanda titik 1 menandakan 1 mora, tanda titik 2 menandakan 2 mora, tanda titik 3 menandakan 3 mora. Nah, banyak kontoid diberi tanda rangkap dengan istilah geminat. Secara fonetik, geminat adalah rentetan artikulasi yang sama benar atau identik sehingga menimbulkan pemanjangan kontoid. Dalam bahasa Indonesia, aspek durasi tidak membedakan makna. Syair 2009 menjelaskan bahwa durasi berkaitan dengan masalah panjang pendeknya atau lama singkatnya suatu bunyi diucapkan. Tanda untuk bunyi panjang adalah titik 2 di sebelah kanan bunyi yang diucapkan. Gambarnya seperti di samping. Nah, atau tanda garis kecil di atas bunyi segmental yang diucapkan. Dalam bahasa Indonesia, durasi ini tidak bersifat fonemis, tidak dapat membedakan makna kata, tetapi dalam beberapa bahasa lain seperti bahasa Arab, unsur durasi bersifat fonemis atau bisa mengubah makna. Dalam bahasa-bahasa tertentu, variasi panjang pendeknya bunyi ini ternyata bisa membedakan makna sebagai fonem bahkan bermakna sebagai morfem. Perlu saya garis bawahi, dalam bahasa Indonesia, aspek durasi ini tidak membedakan makna atau tidak fonemis, juga tidak mempunyai makna atau tidak morfemis. Jadi, saya dapat simpulkan bahwa durasi tidak berlaku pada bahasa Indonesia. Ciri-ciri kesenyapan. Kesenyapan adalah penghentian pemutusan arus bunyi-bunyi segmental ketika diujarkan oleh penutur. Akibatnya terjadi kesenyapan di antara bunyi-bunyi yang terputus itu. Kesenyapan itu bisa berada di posisi awal, tengah, dan akhir ujian. Kesenyapan awal terjadi ketika bunyi itu akan diujarkan, misalnya ketika akan mengujarkan kalimat "ini buku", terjadi kesenyapan yang terbatas sebelumnya. Kesenyapan tengah terjadi antara ucapan kata dalam kalimat, misalnya antara ucapan kata "ini" dan "buku" pada "ini buku", atau ucapan antar suku kata, misalnya suku kata "i" dan "ni" pada kata "ini". Walaupun kesenyapan itu sangat singkat, kesenyapan akhir terjadi pada akhir ujaran, misalnya ujaran akhir kalimat "ini buku", terjadi kesenyapan yang tak terbatas sesudahnya. Kesenyapan awal dan akhir ujaran ditandai dengan palang rangkap. Kesenyapan di antara kata ditandai dengan palang rangkap pendek, sedangkan kesenyapan di antara suku kata ditandai dengan palang tunggal. Kesenyapan juga disebut sebagai sendi karena kesenyapan merupakan tanda batas antara bentuk-bentuk linguistik baik dalam tataran kalimat, klausa, frasa, kata, morfem, silaba maupun fonem. Intonasi pada dasarnya bercirikan gabungan nada, tekanan, durasi, dan kesenyapan, tetapi lebih menonjol pada nada.
Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait contoh suprasegmental, di mana suprasegmental ialah intonasi, nada, aksen, tekanan, dan getaran-getaran bunyi yang keluar karena emosi tertentu. Contoh bunyi suprasegmental biasanya dipakai pada saat tukang bakso mengetuk mangkuk yang ia siapkan dengan sendok. Bunyi yang kita dengar itu bermakna ada tukang bakso lewat dan menawari kita untuk membeli baksonya. Jadi kesimpulannya yaitu suprasegmental merupakan sesuatu yang menyertai fonem tersebut, yang itu bisa berupa tekanan suara atau intonasi, panjang pendek atau pitch, dan getaran suara yang menunjukkan emosi tertentu. Unsur bunyi suprasegmental adalah sesuatu yang menyertai bunyi segmental. Unsur yang termaksud suprasegmental adalah intonasi, nada, aksen, tekanan, dan durasi bunyi yang keluar karena emosi tersebut. Ciri-ciri suprasegmental yaitu tinggi, rendah, terdiri dari nada, tone, dan pitch. Yang kedua adalah keras, lemah, terdiri dari tekanan, aksen, dan stres. Yang ketiga adalah panjang pendek, yang terdiri dari durasi atau tempo. Dan yang keempat adalah kesenyapan, yaitu jeda gestur. Contohnya yaitu suprasegmental. Bunyi suprasegmental biasa dipakai pada saat tukang bakso mengetuk mangkuk yang ia siapkan dengan sendok. Bunyi yang didengar itu bermakna tukang bakso lewat. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.